Oke, semangat pagi semuanya. Nah, bersama lagi dengan Kak Maria, kita akan belajar tentang rangkaian listrik, materi IPA kelas 9 SMP, bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan fokus pada rangkaian hambatan. Nah, tentunya rangkaian hambatan ini akan terkait dengan materi sebelumnya, yaitu lebih tepatnya materi hukum Ohm. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum sempat nonton video yang sebelumnya, nah silakan dipahami baik-baik ya, karena nanti dasarnya itu ada di situ. Baru kemudian kita loncat ke sini tentang rangkaian hambatan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, rangkaian hambatan. Nah, rangkaian hambatan ini nanti ada dua jenis, yaitu adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, bagaimana dengan rangkaian seri? Nah, kita lihat rangkaian seri ya. Di sini ceritanya saya punya baterai dan kemudian ada dua hambatan. Di lambang hambatan itu seperti ini ya, bergerigi. Kadang juga dalam bentuk kotak panjang itu juga boleh. Cuman seringnya ini. Nah, ini ada hambatan 1 sama hambatan 2. Ini diberikan beda potensial atau sumber tegangan listrik V. Ini positif, ini negatif. Maka ketika ada dua buah hambatan diberikan sumber tegangan listrik, nanti akan terjadi yang namanya arus listrik dari positif ke negatif. Nah, ini ada arus listrik ke sini. Nah, tentunya arus listrik ini akan melewati hambatan 1 dan hambatan 2. Nah, ada arus 1, ada arus 2. Nah, setiap hambatan listrik tentunya nanti di situ ada yang namanya tegangan listrik atau beda potensial. Nah, ada tegangan 1 V1, ada tegangan 2 atau V2. Nah, hambatan secara seri itu artinya di sini apa? Dirangkai secara lurus gitu ya, tanpa ada cabang. Salah satu sifat yang paling penting dalam rangkaian seri itu apa? Yaitu arusnya sama. Nah, I sama dengan I1 sama dengan I2. Berarti arus total sama dengan arus masing-masing. Nah, ini ibaratnya begini. Ini selokan ya, ini cerita selokan. Selokan, kan selokan satu jalur tuh. Nah, di sini arus listriknya tentunya akan sama semua. Nah, karena satu jalur berarti arus listriknya sama. Arus total sama dengan arus masing-masing. Nah, di sini kemudian tegangan listriknya gimana? Nah, tegangannya akan dipecah. Nah, jadi rangkaian seri itu disebut sebagai rangkaian pemecah tegangan. Nah, rangkaian pemecah tegangan. Nah, di sini tegangannya berbeda. Nah, V1 tambah V2. Cuman V1 kalau ditambah dengan V2 akan sama dengan tegangan total. Nah, dari sini kita lihat hukum Ohm sebelumnya. Hukum Ohm menyatakan V sama dengan I dikali R. Berarti kita lanjut di sini. V berarti apa? I dikali RS. V1 berarti I1 kali R1. V2 adalah I2 dikali R2. RS itu apa? Hambatan pengganti seri. Nah, S di sini adalah seri. Nah, karena salah satu sifat dari rangkaian seri adalah arusnya sama, berarti arusnya bisa dicoret dong, semua lini, semua suku arusnya bisa dicoret. Coret I, coret I, coret I. Nah, tinggal ini dong, RS sama dengan R1 tambah R2. Jadi dapat rumusnya seperti ini. Nampak jelas bahwasannya rangkaian hambatan seri di sini apa? Hambatannya makin besar. Jadi di sini merupakan apa? Memperbesar hambatan. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian untuk memperbesar hambatan. Oke, yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, kurang lebih seperti ini. Sama seperti yang tadi, saya memiliki dua hambatan R1 dan R2. Saya hubungkan dengan baterai V. Nah, gitu. Ada positif, ada negatif. Tentunya dari sini akan timbul arus listrik. Nah, arus listrik itu dari positif ke negatif, berarti ke sini. Nah, gitu ke atas. Nah, karena di sini ada dua jalur, nah berarti apa? Arus listriknya akan dipecah. Ada I1, ada I2.
2. Nah, ini ibaratnya begini. Ini ada sungai besar. Ada sungai besar, terus kemudian apa? Bercabang, ada sungai kecil, sungai kecil. Maka aliran airnya akan dipecah. Sebagian ke I1, sebagian ke I2. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian R1 ada tegangan 1. Di bagian R2 ada tegangan 2. Nah, salah satu sifat pada rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama. Di tegangan total sama dengan tegangan masing-masing. Sedangkan arus listrik ini mana? Arus listriknya dipecah. Nah, maka pada rangkaian paralel itu disebut sebagai pemecah arus listrik. Nah, gitu ya. Kalau pada rangkaian seri tadi apa? Pemecah tegangan. Kalau pada rangkaian paralel, pemecah arus listrik. Nah, kita lihat di sini. I sama dengan I1 tambah I2. Jadi arus total di sini adalah arus merupakan arus masing-masing ketika itu dijumlah. Sama tadi kan arus aliran sungai ini, ada aliran sungai besar, terus dipecah ke sungai-sungai kecil. Nah, gitu. Jadi airnya di sini sama dengan air penjumlahan yang dari sini kan. Nah, berikutnya I. Nah, kita lihat atau kita ingat-ingat hukum Ohm. V itu sama dengan apa? I dikali R. Berarti I sama dengan V dibagi R. Berarti I di sini berarti apa? V dibagi R. I1 berarti V1 per R1. I2 berarti V2 per R2. Nah, RP itu apa? RP itu adalah hambatan pengganti untuk rangkaian P itu paralel. Jadi gitu, hambatan pengganti. Nah, jadi kalau RS hambatan pengganti seri, RP adalah hambatan pengganti paralel. Nah, di sini kan V-nya di sini nih ada V, di sini V1 dan V2. Ingat di sebelumnya. Nah, ini apa nih? Tegangannya sama, berarti bisa dicoret dong, dicoret. Coret. Berarti tinggal 1, berarti 1 RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Dari sini dapat disimpulkan pada rangkaian paralel hambatannya mengecil. Nah, jadi untuk memperkecil hambatan dirangkai dengan paralel. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Biar nggak terlalu lama. Ayo langsung ke contoh soal. Tentang rangkaian hambatan. Jadi misalkan seperti ini. 3 buah hambatan, 6 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm. Disusun secara seri dan dihubungkan, ini dia, dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Tentukan hambatan penggantinya, kuat arus total, kuat arus masing-masing hambatan, dan tegangan masing-masing hambatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita gambar terlebih dahulu. Nah, begini ya gambarnya ya. Jadi tegangannya adalah 24 volt, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. 6, 4, 2. Kalau kemudian ketiga hambatan ini dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, ini akan positif, ini negatif. Maka arus listrik dari positif ke negatif, berarti arusnya ke sana. Nah, ingat di sini ada arus masing-masing tentunya dong. Nah, sama seperti tadi dong. Ada arus 1, ada arus 2, ada arus 3. Nah, sama seperti tadi, ada tegangan 1, ada tegangan 2, ada tegangan 3. Nah, sekarang kita mulai. Setelah kita bisa menggambar dari soal ini, maksud soal, kemudian akan kita jawab. Yang pertama, nah ini kan jelas nih. Ini tadi disusun secara seri. Berarti kalau seri tadi apa? Dijumlah ya. Nah, rangkaian seri adalah memperbesar hambatan. Berarti R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. RS itu artinya seri. Nah, berarti apa? 6 tambah 4 tambah 2. Berarti ketemunya adalah 12 ohm. Nah, yang berikutnya kuat arus total. Kalau kuat arus total berarti kita kemana? Kita ingat hukum Ohm. V sama dengan I dikali R ya. Nah, V kali R. Berarti V-nya apa? Tegangan total, berarti 24. I-nya nggak tahu. R-nya apa? R total, berarti hambatan pengganti 12. Berarti 24 sama dengan I dikali 12. Nah, ini kan bisa dicoret nih kanan kiri. Sama-sama dibagi dengan 12.
dibagi 12, dibagi 12. Berarti ketemunya di sini berapa? 2. Berarti arusnya sama dengan 2 ampere. Sudah ketemu yang poin B. Nah, sekarang kita ke poin C, kuat arus masing-masing hambatan. Ingat yang tadi, pada rangkaian seri arus listrik sama, berarti arus listrik total sama dengan arus listrik masing-masing. Berarti I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan 2 ampere. Oke, yang berikutnya. Kemudian kita ke poin D, tegangan masing-masing hambatan. Sama seperti yang tadi, kita lihat konsep dari hukum Ohm. Apa? Yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, berarti kalau ditanya tegangan masing-masing, berarti V1 sama dengan I1 kali R1. I1 berapa? I1 kan sama seperti ini tadi, yaitu 2 ya. Berarti 2 dikali dengan R1, 6. Berarti 2. Demikian pula yang berikutnya, yaitu V2, I2 kali R2, yaitu sama dong, 2 dikali 4, 8. Demikian pula yang V3, I3 dikali dengan R3, itu 2 dikali dengan 2, 4 volt. Nah, begitu ya, ini yang contoh pertama yang sederhana. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Ini sudah saya modifikasi sedikit soalnya. Oke, berikut ini. 3 buah hambatan yaitu 4 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Disusun seperti pada gambar. Tentukan hambatan pengganti, kuat arus total, tegangan pada hambatan 6 ohm, dan kuat arus 3 ohm. Nah, oke, di sini berarti ada sumber tegangannya di sini, yaitu adalah 24 volt. Ada arus di sini. Nah, ini positif negatif, berarti ada arus. Nah, kemudian berarti nanti apa? Ada arus A. Di sini saya simbolkan A ya, nanti biar berbeda. Sama arus B. Jadi arus total ini ketika dia masuk ke jalur-jalur yang lebih kecil, saya simbolkan dengan A dan B. Arus A dan arus B. Nah, di sini nanti, di sini tadi berapa? Sumber tegangnya adalah 24 volt. Nah, kurang lebih seperti ini dulu. Nah, baru kemudian kita ke sini. Nah, setiap di sini ada tentunya ada tegangan. Tegangan A, ini ada tegangan B. Nah, sebelum kita mulai menghitung pertanyaan A, B, C, dan D, lihat baik-baik. Hambatan 6 ohm dan 3 ohm. Nah, ini apa? Rangkaiannya bercabang, alias rangkaian paralel, kan begitu ya. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Nah, oke, kita mulai jawab yang pertama. Berarti kita selesaikan dulu yang ini, yaitu yang paralel. Nah, rangkaian paralel. Berarti 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, 1/R1 tambah 1/R2. RP itu artinya adalah hambatan pengganti paralel. Berarti kita cuma nyari yang ini doang. Nah, berarti 1/6 ditambah dengan 1/3. Nah, ini kan 6 sama 3 nih. Penyebutnya berbeda. Berarti harus kita samain. Dengan berapa? Samain dengan penyebutnya, berarti 6 ya, karena KPK ya, berkaitan dengan KPK, berarti 6. Berarti 6, ini 6, berarti ini 1, ini 3, supaya jadi 6 dikali 2, berarti 1 kali 2, 2. Nah, penyebutnya sudah sama nih, berarti bisa dijumlah dong, 1 tambah 2, berarti 3/6. Ingat, ini adalah 1/RP. Ini 1/, bukan RP-nya, berarti apa? Harus kita balik. Nah, kalau dibalik ya tinggal dibalik saja. Berarti RP sama dengan, jadi setelah sampai sini jangan lupa ya dibalik ya. RP berarti adalah 6/3. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, ini adalah cara pertama. Ini adalah cara pertama. Nah, ini saya akan kasih cara cepatnya juga ada. Nah, cara cepat ini berlaku kalau cabangnya cuma 2. Ini kan cabangnya cuma 2 ya. 1, 2. Gimana kalau cabangnya lebih dari 2? Nah, kalau cabangnya lebih dari 2 berarti nggak bisa. Berarti kalian mau tidak mau harus pakai cara biasa. Nah, cara cepat ini hanya berlaku kalau cabangnya cuma 2 gitu ya. Nah, RP langsung di sini. Nah, tinggal yang bagian atas dikali yang bagian bawah dijumlah. Berarti 6 dikali dengan 3 per 6 ditambah dengan 3.
6 kali 3 berapa? 18. 6 tambah 3, 9. 18 dibagi 9, 2 ohm. Nah, hasilnya sama ya. Ini sama-sama 2 ohm. Boleh pakai cara biasa, boleh pakai cara cepat. Cuman kelemahan cara cepat adalah ini hanya berlaku kalau cabangnya cuma 2. Kalau cabangnya lebih dari 2, nggak bisa. Mau tidak mau harus pakai cara biasa gitu ya. Jadi yang pertama sudah selesai. Ingat ya, ini belum hambatan pengganti ya, ini baru yang sampai paralel. Ini baru yang sampai paralel ya, belum selesai ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, 4 berarti yang di sini dong. Yang ini tadi, yang saya lingkari itu paralel tuh. Ketemunya 2. Nah, taruh di sini nih. Nah, dari sini sudah kelihatan ini. Ini berarti apa rangkaiannya? Ini lurus ya. Karena lurus tidak bercabang, ini berarti rangkaian seri. Berarti R serinya tinggal dijumlah. 4 ditambah dengan 2. 4 tambah 2, 6 ohm. Berarti ini adalah hambatan pengganti total. Nah, tadi jadi bukan cuma sampai sini doang, bukan. Ini kan baru yang paralel doang nih. Nah, ini tadi itu baru yang paralel doang, baru yang ini doang. Belum semuanya. Nah, ketika semuanya ternyata apa? Rangkaian paralel baru kemudian di seri. Berarti 4 tambah 2, 6. Jadi kalau teman-teman menemui soal yang hambatannya itu campuran, harus diperhatikan betul-betul. Dipecah-pecah. Mana yang seri, mana yang paralel, mana yang perlu dikerjain terlebih dahulu. Gimana caranya? Harus memperbanyak latihan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang ditanya berikutnya adalah kuat arus total. Berarti hukum Ohm lagi. V sama dengan I dikali R. V-nya apa? Tegangan total, berarti 24. R-nya apa? Hambatan pengganti, yaitu 6. Berarti 24 sama dengan I dikali 6. Berarti I sama dengan apa? Tinggal dipindah ruas saja ya. Berarti I sama dengan 26 dibagi, 24 dibagi 6. Berarti ketemunya 4 ampere. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini kan baru sampai ke poin B ya. Ini yang A, ini yang B. Belum ada C dan D. Oke, kita akan teruskan yang C dan D. Nah, tadi kan sampai sini nih. Yang berikutnya adalah yang ditanya adalah tadi apa? Yang ditanya adalah tegangan pada 6 ohm itu berapa? VA berarti. Nah, di sini sudah saya kasih sama seperti tadi biar ingat-ingat. Nah, di sini paralel ya. Oke. Di sini 4 ohm dan 2 ohm sama seperti yang tadi. Arusnya berapa? Arusnya tadi sudah ketemu tuh. Ketemunya adalah 4 ampere. Nah, 4 dan 2 ini akan saya simbolkan biar gampang. 4 ohm ini misalkan saya simbolkan angka 1, 2 ohm ini saya simbolkan dengan P. P itu apa? P itu artinya adalah paralel. Artinya 2 ohm ini adalah paralel. Asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari paralel ini 6 dan 3. Tegangannya berapa? Tegangannya adalah 24 volt. Nah, tegangan total kan total ini 24 volt. Nah, gitu. Oke, berarti kita akan pakai konsep ini kan rangkaian seri nih. Nah, kita pakai konsep hukum Ohm. Berarti VP sama dengan IP dikali RP. Saya kasih indeks itu untuk mempermudah dalam memahami. Berarti V sama dengan I kali R. Berarti kalau VP sama dengan IP kali RP. VP itu adalah tegangan paralel, IP arus paralel, RP berarti adalah hambatan paralel. Berarti ini. Ingat, ini adalah rangkaian seri. Nah, ingat ya, ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tadi disebutkan apa? Arus listriknya sama. Berarti arus paralel itu sama dengan arus I. Nah, yang ini dong. Nah, gitu ya. Berarti 4. Nah, berarti begini. Nah, yaitu apa? Yaitu 4 dikali dengan 2. Nah, ini kan 4 nih. Berarti 4 dikali dengan 2. Berarti ketemunya 8. Dan ingat sifat berikutnya pada paralel. Pada rangkaian paralel itu apa? Tegangannya sama. Berarti dapat disimpulkan V paralel sama dengan VA sama dengan VB. Loh, kok bisa demikian? Karena paralel di sini asal usulnya dari hambatan A dan hambatan B. Berarti tegangan paralel sama dengan tegangan A sama dengan tegangan B. Berarti sama dengan 8
volt. Nah, begitu ya. Oke, ini cara yang pertama. Akan saya tunjukkan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini alternatif saja ya. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini nih. 4 ohm, ini 2 ohm, ini 1, ini P, ini 24. Bagaimana cara menentukan VP? Nah, kalau tadi kan di sini kan kita menggunakan arus ya. Nah, ini menghitungnya pakai arus. Nah, kalau di sini nanti saya ngitungnya menggunakan perbandingan saja. Menggunakan perbandingan saja. Berarti VP sama dengan RP per R1 tambah RP kali V total. Berarti VP itu apa? Dia per total dikali V total. RP-nya berapa? Nah, RP-nya adalah 2. R1 plus RP berarti 4 tambah 2. Nah, dikali dengan V totalnya berarti kan 24. Nah, gini kan, 2 per 6 kali 24. Nah, kan bisa dicoret 6 sama 24, sama-sama dibagi 6. Coret, coret, sama-sama dibagi 6, berarti ketemunya berapa nih? 4. 2 dikali 4 berarti 8 volt. Nah, sama ya. Mau pakai cara biasa boleh, mau pakai cara alternatif yang ini juga boleh. 8 volt. Nah, jadi kesimpulannya tegangan yang 6 ohm itu adalah 8 volt. Sama ya. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu kuat arus pada 3 ohm. Berarti yang ini, berarti IB. Berarti IB. Nah, kita lihat di sini. Ini berarti kita menggunakan hukum ohm juga. Hukum ohm apa? Berarti VB sama dengan IB dikali RB. Nah, saya kasih indeks. Nah, ini biar langsung bisa mudah dipahami. Berarti B itu kan ini ya, 3 ini kan. Nah, ingat VB tadi apa? VB itu sama dengan punya paralel, berarti 8. Berarti 8 sama dengan IB dikali RB, 3. Berarti IB sama dengan 8 per 3 ampere. Nah, ini dalam bentuk pecahan biasa aja lah. Nanti kalau mau teman-teman mau dalam bentuk koma-komaan juga boleh. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi untuk memahami rangkaian hambatan ini, teman-teman yang diperlukan itu apa? Yang pertama adalah hukum ohm. Yang kedua adalah sifat-sifat pada rangkaian. Kalau seri yang sama adalah arusnya, kalau paralel yang sama adalah tegangannya. Oke, untuk lebih lanjut silakan teman-teman bisa ngerjain soal yang di sini, latihan soal. Nah, kalau ini cukup mencari tentukan besar hambatan pengganti. Nah, ini aja. Nah, ini agak ribet ini, berarti nanti kalian harus teman-teman harus dibongkar-bongkar dulu nih, mana yang seri, mana yang paralel. Nah, gitu ya. Ini silakan teman-teman bisa coba, untuk jawabannya nanti bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, demikian semuanya. Semangat belajar semuanya.